Istri saya anak seorang ustadz. Dan sekarang puji Tuhan, saya punya keluarga dari pihak istri 52 orang sudah bertobat terima Yesus. Salam damai sejahtera, saudaraku sekalian dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya di channel Berpikir Lurus Berhati Tulus. Ya, kali ini saya akan menayangkan sebuah video buat saudara, dan ini adalah berisi tentang khotbah atau kesaksian para murtadin. Ya, baik, kita akan melihat video ini saudara, bahwa apakah teman-teman pernah bertanya, kenapa orang-orang bisa murtad dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Bukankah mereka adalah ahli-ahli agama? Bukankah mereka ini adalah pengajar? Bukankah mereka ini adalah ustadz? Lalu kemudian mereka memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan mengakuinya dalam hidupan mereka bahwa Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, seperti apa? Dalam video ini kita melihat ini adalah seorang guru agama yang dulunya rajin beribadah, taat sholat 5 waktu, bahkan menjalankan puasa. Bahkan tugas dan kewajibannya hampir sempurna dijalankannya, saudara. Mengapa dia bisa percaya dan mengenal Tuhan Yesus Kristus? Karena niatnya untuk mengislamkan pendeta. Niatnya adalah untuk mengislamkan hamba Tuhan. Apa yang terjadi, saudara? Niatnya ternyata tidak tercapai untuk membakar gereja. Di sana dia berhasil membakar beberapa gereja, saudaraku. Dalam kesaksiannya, ia berhasil membakar beberapa gereja. Namun yang membuat dia penasaran adalah orang-orang ini tidak pernah mundur. Bahkan mereka selalu menyanyi, bertepuk tangan, memuji dan menyembah Tuhan Yesus Kristus. Kemudian inilah yang menjadi cikal bakal. Awalnya mengenal siapa sosok Yesus Kristus atau Isa Al-Masih yang tertulis dalam kitab suci Al-Quran, ia harus mengakui bahwa Tuhan adalah Juru Selamat. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Saat itu saya sempat ditolak keluarga, diusir. Ya kan, diusir, tidak boleh lagi tinggal dan tidak diakui oleh keluarga. Dicoret dari kartu keluarga. Sempat saya jadi gelandangan ketika saya terima Yesus. Tidur di stasiun Cikini, gondang dia stasiun Cikini itu saksi hidup saya. Sampai saya sempat tidur di tempat pembuatan parcel. Jadi kalau yang punya toko datang saya disiram. Saya sempat di situ. Dan pada saat itu saya datang ke Jalan Proklamasi, Dr. Suradi. Kalau makan siang itu kan Dr. Suradi kan nampung makan para pemulung. Saya ikut makan sama dengan pemulung dulu saya. Padahal saya guru agama Islam, sangat dihormati. Namun ketika saya terima Yesus, tantangan banyak. Saya terus berjalannya waktu. Sebenarnya tujuan saya satu itu ya, mengislamkan pendeta ya, sama peristiwa pembakaran gereja GPB Kampung Lio Depok. Bapak pernah terlibat di situ? Iya, 3 gereja saya bakar. Kenapa harus dibakar, Pak? Kan gini, ceritanya ingin mengislamkan pendeta itu. Karena pendeta ingin saya islamkan nggak berhasil. Saya punya ide dalam benang pikiran saya kan, kalau seandainya ini gereja dibakar, mungkin pendetanya akan menyerahkan diri masuk Islam. Tapi ternyata tidak ada yang menyerahkan diri. Justru setiap gereja yang saya bakar, mereka saya survei. Itu mereka pada nyanyi-nyanyi di gereja yang dibakar. Sampai saya berkata, ini orang Kristen edan kali ya, kok gereja dibakar kok malah nyanyi-nyanyi. Ternyata di balik pujian itu mungkin ada kuasa Tuhan. Mungkin mereka berdoa, Tuhan kau jamah hati orang yang membakar gereja. Dan itu salah satu korban doa. Saya katakan, saya tuh nggak ada niat jadi pendeta, betul. Nggak ada tujuan saya jadi hamba Tuhan. Nggak ada niat. 5 waktu saya lakukan. Puasa di bulan suci Ramadan saya kerjakan. Dan sholat-sholat lainnya saya kerjakan. Itu nggak ada niat saya untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Tapi karena firman Tuhan sendiri berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Pak, saat membakar gereja, saya saat itu pikiran saya nggak ada kasih. Yang terpenting visi saya berhasil, karena saya benci kekristenan. Benci sekali saya dengan orang Kristen. Bahkan kalau lihat pendeta lebih benci lagi saya. Dan tahun 2007 saya menikah dengan anak seorang ustadz. Istri saya anak seorang ustadz. Dan sekarang puji Tuhan, saya punya keluarga dari pihak istri 52 orang sudah bertobat terima Yesus.